warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi. Semoga kalian sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memberikan materi, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Puji Lestari, salah satu dari 3 guru bimbingan dan konseling yang ada di SMP Negeri 1 Lasem. Namun dalam kegiatan PLS kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang tata krama. Apa yang dimaksud dengan tata krama? Pentingkah mempelajari tata krama? Dan bagaimanakah pelaksanaan tata krama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Mari kita bahas satu persatu. Tata krama. Yang pertama, mari kita lihat pengertiannya dulu. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, atau norma. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Anak-anak, tata krama atau adat sopan santun sering juga disebut dengan etiket atau etika. Dari penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. 2. Macam-macam tata krama. Ada beberapa macam tata krama yang ada di masyarakat, antara lain tata krama berbicara, tata krama pergaulan, tata krama penampilan. Masih banyak lagi tata krama atau etika di kehidupan masyarakat kita. Misalnya, etika bertamu, etika makan, bertelepon, memohon izin, dan lain-lain. Namun pada pembahasan kita kali ini, kita ambil 3 macam tata krama tersebut. Tata krama berbicara. Banyak yang mengatakan bahwa seseorang dinilai berpendidikan atau tidak dari tata krama berbicaranya. Bukan berarti yang banyak basa-basi menjadi orang yang berpendidikan. Namun mereka yang tahu bagaimana berbicara di tempat yang tepat, dengan kondisi yang tepat, bisa merupakan tata krama berbicara yang benar. Anak-anak, hal berikut ini sering terjadi pada saat kita berbicara dengan orang lain. Maka perlu diingat bahwa dalam berbicara dengan seseorang perlu diperhatikan untuk menghindari sikap berikut. Memotong pembicaraan orang, memborong pembicaraan orang, berbicara tanpa memandang orang yang kita ajak bicara, berbicara berkepanjangan tanpa arah, acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara kita. Berikutnya, tata krama pergaulan. Bergaul merupakan cara manusia untuk lebih dekat dan bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, dalam etika pergaulan antar manusia, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Siapa yang kita hadapi? Orang tua, guru, teman sebaya, kakak kelas, atau yang lain. B. Di mana pergaulan itu berlangsung? Di rumah, di sekolah, di lapangan olahraga, atau yang lain? C. Bagaimana cara bersikap? Sikap kita terhadap guru, teman sebaya,
atau orang yang lebih tua, tentu ada bedanya. Dan tata krama penampilan kesan pertama bila kita berjumpa dengan seseorang adalah dengan melihat penampilannya. Penampilan memberikan kesan langsung dalam penglihatan orang lain. Karena itu, penampilan sedapat mungkin diselaraskan dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika penampilan, ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain kesadaran kita. Kalau kita menyadari bahwa penampilan kita dilihat orang lain, dinilai orang lain, maka kita harus berpenampilan rapi. Apakah penampilan kita sudah pantas? Maka perlu kita perhatikan. Berikutnya, cara berpakaian pun sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan waktu dan tempat. Materi kita yang ketiga yaitu tentang penerapan tata krama di berbagai lingkungan kehidupan. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, penerapan tata krama di lingkungan keluarga. Kedua, penerapan tata krama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, penerapan tata krama di lingkungan masyarakat. Penerapan tata krama di lingkungan keluarga. Contohnya, mengucapkan salam ketika akan masuk dan keluar rumah. Berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Berbicara dengan bahasa yang halus dan santun kepada semua anggota keluarga, utamanya kepada ayah dan ibu atau orang tua lainnya di keluarga, seperti kakek, nenek, paman, bibi, atau yang lain. Penerapan tata krama di lingkungan sekolah, contohnya berpakaian sopan dan rapi ke sekolah, bersikap sopan dan hormat kepada sesama peserta didik, baik kakak kelas, teman sebaya, maupun adik kelas. Tidak menyontek. Sedangkan penerapan tata krama di lingkungan masyarakat, contohnya tertib sebagai pengguna jalan dengan mengikuti setiap aturan lalu lintas, misal memakai helm. Menghargai dan turut serta menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya. Misalnya, tidak merusak tembok dengan mencoret-coret dengan bahasa yang tidak sopan dan tidak pantas. Saling berbagi dan membantu sesama tetangga. Kesimpulannya, bahwa tata krama merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan tata krama dapat menciptakan suatu kebaikan, keselarasan, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan. Oleh karena itu, mari kita bersama menjaganya. Anak-anak, materi tata krama sudah saya jelaskan. Semoga dengan memahami materi ini, kalian dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.